بحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله بحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله بحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, yang memuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir dalam satu majelis yang mulia ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa mensehatkan kita semuanya. Amin. Berikan kebaikan-kebaikan bagi kita semuanya. Zahiran wa batinan disentusakan oleh Allah, diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan kehidupan kita hidup yang penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup yang senantiasa dalam naungan dan lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang memuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir kita setelah beberapa waktu yang lalu sabar haji, maka doa-doa kita yang baik-baik semoga disampaikan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah jamaah rahmatullah, lanjutkan haji kita, taklim kita lagi, yaitu sampai pada bahasan surah An-Nisa. Mari surah An-Nisa ayat 59 arah 59. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surah An-Nisa sama-sama insyaallah pada ayat yang ke-59. Sama-sama kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat-ayat yang sebelumnya menerangkan, menjelaskan tentang sikap orang-orang Yahudi. Kemudian Allah perintahkan untuk pegang amanah, menghukumi manusia dengan cara yang adil. Maka ayat yang berikutnya Allah Taala menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana ketaatan itu dan bagaimana solusi bila kemudian muncul sebuah persoalan di tengah-tengah umat yang ada. Maka jamaah muliakan ta'ala, Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Tanaza'tum, bila terjadi satu berlainan pendapat, maka faruddu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, yang demikian itu adalah lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih utama, lebih bagus,
akibat yang ada di dalamnya. Jamaah mulia ta'ala, diceritakan bahwasanya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang yang didoakan kefaqihannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di usianya yang masih kecil. Ketika beliau Nabi wafat, usia Ibnu Abbas baru 13 tahun, wakilah 12 tahun. Dalam satu riwayat, seorang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, jadi usia yang masih kecil karena kecerdasan yang dimiliki oleh beliau. Maka jamaah rahimahullah menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, qala nazalat fi Abdillah bin Hudab bin Qais bin Adi idh ba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sariyah. Jadi diceritakan jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun berkaitan seorang yang bernama Abdullah bin Hudab bin Qais bin Adi ketika diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu pasukan khususnya. Bahkan dalam riwayat yang lain sebagaimana diceritakan wa an Ali qala ba'atha Rasul sallallahu alaihi wasallam sariyatan was'aqbala alaihi rajulan min al-amsar. Jadi ayat ini berkaitan dengan masalah waktu awal tersebut. Rasulullah setelah mengutus satu pasukan khusus dan mengangkat seorang dari kalangan Ansor menjadi komando yang ada di tengah-tengah mereka. Maka tatkala mereka itu telah keluar, maka kemudian dia marah kepada mereka dalam satu masalah. Lalu berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah dia, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad amarakum Rasulullah an tuti'uni? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kalian untuk mentaatiku, kata dia. Qalu, mereka para sahabat pasukan tempur mengatakan bala, iya. Maka qala bajma'u li hawala, ia mengatakan ya ma'rahimakumullah, yaitu himpulah untukku kayu bakar. Himpulah kayu bakar oleh kalian semuanya. Kemudian dia minta api, lalu kemudian dia bakarnya. Kemudian dia berkata, aku ini berkeinginan keras agar kalian kemudian masuk ke dalamnya, katanya. Masya Allah. Maka orang pemuda ceritanya itu kemudian dia berkata, qala lahum syabun minhum innama qarabtum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nar fala ta'jalu hatta talqaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang tersebut meminta daripada kayu, kemudian minta api, dulu mereka masuk ke dalamnya. Maka seorang pemuda mengatakan, sebaiknya kalian itu lagi menuju Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada api ini. Jangan buru-buru mengambil keputusan sampai kalian bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita bertemu, fa'in amarakum an tadkhuluha fadkhuluha. Nah, kalau kemudian Nabi perintahkan kalian masuk, sudah masuk aja. Nabi yang perintahkan. Kalau memang itu Nabi perintahkan. Kalau Nabi perintahkan, fa'in amarakum an tadkhulu fadkhuluha. Qal, kemudian jamaah rahimahullah, mereka kembali ke Rasulullah mengkabarkan hal itu. Maka Rasul pun kemudian bersabda kepada mereka, "Lau dakhaltumuha ma kharajtum minha abada. Innama ta'atil ma'ruf." Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya kalian itu masuk ke dalam api itu,
niscaya kalian itu tidak akan keluar lagi selama-lamanya. Ya, artinya terbakar di dalamnya. Ketaatan itu hanya pada perkara yang makruh. Wallahu a'lam. Jadi jemaah mulia, ringkas cerita di dalam keterangan yang ada ini, ayat ini perintahkan kepada umat ini untuk taat samina wa ata'na. Tapi samina wa ata'na itu kepada Allah dan Rasul. Ya. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim terkadang Allah Subhanahu wa taala perintahkan taat kepada Allah dan Rasul dengan harga mutlak, kadang menggunakan satu kalimat atiqullah war rasul. Dan diulang lagi. Nah, ayat ini mengulang atiqullah wa atiqur rasul. Ada satu ayat yang artinya cuma sekali, atiqullah war rasul. Taatlah kalian itu kepada Allah dan Rasulnya. Terkadang kemudian diulang atiqullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiqur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Kalau tidak terulang kalimat atiqu, maka taatnya kepada Nabi itu sudah ada dalam ketaatan kepada Allah, ada perintah dan larangannya. Sudah disebutkan oleh Allah dan Nabi. Ya, contoh Allah perintahkan aqimus shalah wa atuz zakat dalam Al-Qur'an. Maka Nabi pun memberikan perincian zakat, perincian bagaimana tata cara sholat. Ikutin Nabi sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu kalimat yaitu aqimus shalah wa atuz zakat. Enggak perlu terulang. Jadi satu paket. Taat kepada Allah diperinci di dalam hadisnya. Ya, taatlah kepada Allah, sholatlah kamu. Bagaimana cara sholat? Ada dalam hadis. Taatlah kepada Allah, tunaikan zakat. Bagaimana cara zakat? Aturan baiknya, nisab-nisabnya ada di dalam hadis. Lah ada kemudian kalimat atiqu terulang. Atiqullah wa atiqur rasul. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi punya hak atas perintah Allah untuk ditaati walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi itu jamaah. Jadi kalau kemudian dalam Al-Quran juga menyebutkan, tapi Nabi menyebutkan, gak bisa kita mengatakan mana dalam Al-Qurannya gak ada. Ya, jadi seperti itu. Sebab Nabi punya hak, punya wewenang atas diri Allah, atas perintahnya Allah untuk ditaati samina. Kalau Nabi perintahkan masuk api, masuk api. Itu ada jalannya, tapi nggak ada perintah yang seperti itu. Mesti perintah Nabi itu yang makruh, yang baik-baik kita mentaati makruh. Ketaatan itu dalam kebaikan yang ada. Tidak orang makruh. Nah, maka dalam satu riwayat an Abdullah bin Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu wa qala al-mar'il muslim bima ahabba wa kariha. Maka diceritakan bahwasanya mendengar taat sami'na wa ata'na itu kewajiban seorang muslim, suka maupun tidak. Kalau Nabi sudah ngomong maka harus sami'na wa ata'na. Ya, selama kemudian malam yukman maksiat, ya, sepanjang tidak dalam maksiat. Jadi taat kepada Allah hanya mutlak, taat kepada Nabi hanya mutlak. Nah, ya, itu ada mutlak. Dan kalau kemudian taat kepada seorang pemimpin, wa ulil amri, ketaatan yang ketiga pada orang yang diangkat oleh Nabi atau oleh masyarakat, atau kemudian menjadi seorang pemimpin yang ada ulil amri yang pegang urusan, tapi tidak ada kalimat atiqu, sehingga ketaatan pada pemimpin itu tidak mutlak. Taat ke Allah mutlak, taat ke
Nabi mutlak, taat pemimpin gak mutlak. Ya taatnya itu sepanjang pemimpin itu taat kepada Allah dan juga taat kepada Nabi. Jadi itu insyaallah. Dan banyak ya hal-hal yang kemudian tidak disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Nabi. Rincian-rinciannya, aturan-aturan mainnya. Makanya pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencukur alis, ya dalam ayat tidak disebutkan, ya secara tekstualnya. Tetapi ketika Nabi sudah sampaikan, maka samina Allah. Begitu jemaah. Jadi karena Nabi punya hak untuk itu, untuk ditaati. Tetapi yang kemudian dipahami jemaah yang mulia, maka dalam salah satu ayatnya Allah Ta'ala mengatakan jemaah mulia, wa ma atakumur rasulu fa'khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka dikatakan apa yang dikatakan oleh Nabi maka jalankanlah, wa ma atakumur rasul fa'khudhuhu. Apa yang disampaikan, yang dikatakan oleh Nabi pada kalian maka ambillah. Berarti namanya amal, ada namanya perintah, namanya al-amru yang kudu diikuti. Kudunya itu ada dua, wajib atau anjuran. Namanya al-amr. Wa ma nahakum anhu fantahu. Kita kasih pikir dulu ya, sedikit ya. Dan apa yang dilarang oleh Nabimu maka fantahu, maka jangan ikuti, ya, hindari. Kata hukumnya mungkin ada dua. Larangan itu boleh jadi pertama haram, yang kedua apa? Makruh. Gak semua yang dikatakan Nabi wajib, gak semua yang dilarang Nabi haram, sebab ada namanya sunnah, ada namanya makruh. Makruh gak sampai dosa, sunnah gak sampai ada resiko haram. Itu baru kan. Nah, kemudian jamaah yang mulia, yang dikatakan oleh Nabi itu tiga model. Perbuatannya Nabi namanya fi'liyah. Yang kedua ucapannya Nabi namanya qauliyah. Yang ketiga diamnya Nabi namanya taqririyah. Jadi kalau kemudian orang kita harus menjalankan apa saja yang diperintahkan Nabi, tidak boleh mengerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Ayat yang benar tapi salah. Tapi itu kita kembali apa yang dikerjakan oleh Nabi, kita tidak boleh mengerjakan. Kita harus mencontoh Nabi, ayat Nabi di hadapan dia. Kita tidak lihat Nabi, lihat dalil-dalil yang disampaikan oleh para. Jadi yang tidak dikerjakan oleh Nabi, apakah boleh dikerjakan? Ya boleh. Ada namanya qauliyah, Nabi sudah ngomong, tapi Nabi tidak mengerjakan. Atau kemudian diamnya Nabi, diamnya Nabi itu pun menjadi dalil. Jadi ayat ini sering dipakai kemudian oleh seorang yang tahu. Wa in tanaza'tum syai'in, kita kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tak boleh kita mengerjakan yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Nabi tidak kemudian mengerjakan semuanya. Yang harus kita pahami. Dan ternyata di dalam ayat itu ada satu persoalan yang tidak disebutkan oleh Allah, yaitu apa? At-tarku. Kita kasih sedikit ya.
Jadi pertama yang disebutkan oleh Nabi oleh Allah tadi al-amru, namanya perintah. Ya, namanya perintah. Perintah itu wajib atau anjuran. Perlu ulama untuk membahasnya. Kita berhadis, ya kan nggak ikutin ulama nggak bisa. Ya, daripada jamaah al-amru dikerjain, wajib atau anjuran. Yang kedua, an-nahyu, larangan, haram atau makruh. Ulama berbeda. Dan ternyata di situ kan disebutkan yang ketiga. Apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala? At-tarku, yang ditinggalkan oleh Nabi. Allah tak nyebutin. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi maka ambillah, maka yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkanlah. Lah, di situ gak disebutkan natarku, sebab suatu itu ada yang dikerjakan Nabi, ada yang dilarang Nabi, tetapi ada juga yang Nabi gak larang, Nabi gak perintah, tapi Nabi tinggalkan. Ada dalam hadis. Dan yang ditinggalkan oleh Nabi itu, maka kita apa sikapnya? Apa harus terjadi? Belum tentu. Apa yang menjadikan sebab Nabi itu meninggalkan sesuatu? Antara lain satu, masuk dalil umum. Masuk dalil umum, gak perlu dalil khusus, gak perlu perincian. Ya. Nabi itu gak pernah angkat tangan doa setelah sholat. Maka apa yang gak diperintahkan, ada yang ada dalil, bid'ah, ngawur. Udah ada dalil umum. Dalil umumnya itu Allah itu mau ada orang doa, angkat tangan, kemudian jadi itu dalil umum. Kalau sudah dalil umum, maka doa setelah sholat angkat tangan, yang ada masalah dalil umum. Jadi jamaah. Ya. Apa yang kemudian orang baca istighfar 3 kali atas kata Rasulullah ada al-azimnya setelah salat bid'ah. Karena Nabi cuma mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau lebih dari 3 kali bid'ah. Istighfar lebih dari 3 kali bid'ah. Ya. Sudah ada muncul dalil-dalil yang umum tentang bagaimana perintah memperbanyak istighfar. Dan di situ tidak ada batasan tentang larangan istighfar lebih dari namanya jadi umum. Maka siapa orang yang setelah sholat salam-salaman, maka ini bid'ah. Nabi tidak pernah terjadi. Ya, 4 sahabat besar tidak pernah terjadi, Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat kecil, tabi'in, ya, tabi'in tidak pernah ada yang mengerjakan kau. Nabi sudah perintahkan dari umum orang kalau ketemu saudaranya salaman, maka rontoklah kedua dosa perbuatan ini dari umum. Lah kapan? Ya setelah. Mau setelah sholat silakan, sebelum sholat silakan. Yang nggak boleh itu salamannya saat sholat, at-tahiyatu dikit. Ya nggak boleh. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tapi nggak pernah melatih. Itu dalil umum. At-tahiyatu ditinggalkan oleh Nabi itu. Yang kedua, khawatir memberatkan umat. Kita tarawih harus mencontoh Nabi. Tarawihnya 3 hari, makanya Pak, Bu, saya nggak kelihatan di masjid tarawihnya 3 hari, karena saya mencontoh Nabi.
yang itu cuma catem belum. Ya. Itu namanya gak mau berarti umat. Itu gak namanya bid'ah, namanya bid'ah idhofiyah. Siapa yang bagi bid'ah idhofiyah? Kalau Anda gak cocok dengan bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, kemudian Anda membagi lagi bid'ah madhum apa? Idhofiyah, ada sandarannya maka boleh. Itu gak mau berarti umat. Makanya Abu Bakar yang ngejamin, apa kata Umar? Hadi ahsanul bid'ah. Ini loh bid'ah yang cakep. Ya, ada sandarannya. Jadi gak dikerjain Nabi, apa ditinggalkan Nabi karena masuk dari umum. Karena apa itu namanya? Khawatir memberatkan umat. Yang berikutnya, banyak. Apa penyebabnya Nabi tinggalkan? Nabi disodorin dok itu biawak. Ulama mengatakan biawak yang dimaksud biaya Arab. Ya bukan karnivora tetapi herbivora yang makan tumbuhan. Nabi sodorin. Maka Nabi kemudian tidak memakannya. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah haram binatang ini? Kata Nabi, aku nggak biasa. Bukan haram, tapi aku nggak biasa makan seperti itu. Dengar? Makanya Nabi, apakah berarti haram begitu? Tidak. Nabi nggak pernah makan apa? Martabak. Apakah martabak haram? Karena Nabi nggak pernah memakannya. Ya, Nabi nggak doyan martabak. Ya, ini rasa pahami. Ya. Makanya itu yang dikatakan wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu an taqiullah wa atiqul rasul. Tapi ini panjang. Makanya muncullah kemudian hukum-hukum yang lain. Yang antara pertama kita memberikan sepakat yang itu tentang ijma. Setelah dari Quran hadis, maka ada namanya ijma konsensus daripada sahabat ulama sebagainya. Ada namanya dalil qiyas. Qiyas itu analog. Maka sebagian kelompok tidak mau analog, tetapi dalam perkara yang lain yang pakai qiyas itu. Nabi gak pernah kemudian mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Kita keluarin beras analog. Allah dan Nabi-Nya tidak pernah mengatakan ini apa? Dan haramlah yang memukul daripada orang tuanya. Gak ada. Allah cuma mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan engkau mengatakan uf, a, i, u. Jangan engkau membentak orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kalian membentak. Berarti yang dilarang apa? Bertakabur, nyakitin. Yang dilarang adalah menampar. Boleh gak nendang? Nendang orang tua? Mana dalil? Mana dalil? Mana dalilnya haramnya memukul orang tua? Mana dalil? Aina dalil? Kalau Anda membutuhkan dalil apa-apa pakai dalil dengan tekstual, aina dalil? Mana dalil? Mana dalil Anda menampar orang tua? Gak ada. Yang ada itu dalil mengatakan, nyakitin hati, yang gak boleh nampar, ya apa? Namanya membentak, ya walaupun dan rumah. Sedangkan mukul orang tua gak ada dalil tekstual. Berarti dulu, ya dulu ya. Itu namanya ngawur, namanya kias aulawi. Kalau kemudian ngomong saja gak boleh, apalagi kemudian bentak saja gak boleh, apalagi berarti satu ilahnya. Apa ilahnya itu alasan yang ada nyakitin? Apa
Sehingga Syekh As-Samarqandi mengatakan, andaikan ada kalimat lebih ringan, lebih singkat daripada kalimat uf, a, i, kakinya titik, itu juga hukumnya. Nah, ambilin anduk. Jangan ngomong ah, jangan ngomong ah. Yang cuma ngomong. Tapi desain nafasnya itu orang tua. Ya Allah, dia aman. Suruh ngambilin anduk pakai. Terus ada ya? Apapun jenisnya, ilahnya sama. Ya, orang tua sampai kemudian nggak mau ngepel, bukan ngepel anak, nggak enak. Nggak enaknya orang tua ngepel anak itu. Ada perasaan berat orang tua, khawatir kalau saya telepon anak saya sibuk, nanti marah dia, nanti nggak seneng dia. Maka anak seperti itu sudah bikin dosa orang tua. Anak yang bikin beratnya orang tua menghubungi karena ada perasaan nggak enak, ganggu, takut ganggu, lagi sibuk ini, kayaknya lagi sama para panglima ini kayaknya. Kalau saya ngebel, saya khawatir nanti dalam kondisi apa? Saya khawatir dia marah, saya khawatir dia ngantuk, saya khawatir dia. Nanti saya nggak mau hubungin anak saya tunggu dihubungi oleh anak saya. Itu anak sudah bikin dosa. Sebab ilahnya sama. Apa ilahnya itu? Alasan yang muncul, ya itu bikin orang tuanya gak enak. Masya Allah. Itu banyak manusia. Dan dia sebab oleh Nabi tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yo ada Nabi itu kan ngomong aku puasa hari Senin itu karena hari. Loh, itu kan puasa. Maka yang sudah puasa Senin kan bikin acara. Ya, Masya Allah. Maulid itu judulnya. Isinya maulid takliman wa irsyad. Isinya maulid itu taklim. Isinya maulid itu ada bacaan Al-Quran, baca sirah Nabawi, cuma bahasa Arab. Sirahnya makanya dilakuin. Ya, kemudian ada ceramah. Ceramah kita tidak. Ya, baca sejarah Nabi tidak. Baca Quran tidak. Jadi isinya maulid. Isinya maulid itu takliman wa irsyad. Cuma judulnya maulid. Yang anti maulid saat bulan maulid bikin acara halaqah. Wah ya, pengajian, ada kajian sirah nabawiyah. Itu maulid. Kami judulnya maulid, Anda judulnya kajian. Sama kan isinya? Sama. Makanya jangan lihat judul, lihat isi. Lihat isinya. Ya, makan hot dog. Ayo, haram apa halal? Bu, hot dog itu haram apa haram? Hot dog itu anjing, makan hot dog. Ya halal. Hot dog itu judulnya, isinya hot dog. Gak pintar dan apa jadi beritain. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Daripada jemaah dia sore-sore duduk dengan rondo royal. Haram apa halal? Ya, Masya Allah Ji. Hujan-hujan kayak begini Ji, ditemenin rondo royal Ji. Wah, enak luar biasa Ji. Haram itu. Orang yang masjid senangnya rondo royal haram. Haram di mana Ji? Rondo royal itu isinya apel, ditepungin, digoreng, namanya rondo royal. Kurang panjang jalan-jalan ini. Rondo royal itu tapi digoreng, itu namanya rondo
Berarti boleh nggak sama doyan? Boleh. Apalagi ada kopinya. Jadi apa kopinya? Temenin tapi boleh. Itu ada jamaah mulia. Nah ini yang harus kita perhatikan. Tapi kan ini muhdas. Apa yang tidak dikatakan oleh Nabi itu namanya muhdas. Wa iyyakum aqlanya muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Masyaallah. Apakah hadis itu pokoknya dhalalah? Inna ala wa iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, ceritakan, ingatlah, berhati-hatilah, jangan sampai membuat perkara yang baru. Ya, karena perkara yang paling jelek itu perkara yang baru. Setiap perbuatan yang baru itu bid'ah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan bid'ah itu sesat. Ada dua hal yang ada di situ, ada muhdas, ada bid'ah. Muhdas, insyaallah. Ya, jangan kemudian memakai dalil yang ada untuk menghukumi pokoknya kalau sudah muhdas itu pasti sesat. Tidak. Ya. Atau kemudian dia salah dalam memahami kalimat kullu. Ya. Kullu, apa kalimat apa? Kullu. Ya. Kullu bid'atin, apa itu namanya? Dikatakan yang baru itu adalah wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu yang muhdas itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan kullu bid'ah itu adalah dhalalah. Kullunya sendiri pun panjang lebar dalam menerangkan. Ada kullu yang dikatakan yang itu mempunyai makna yang amun maksus sebab. Ya, ada kullu yang artinya sebagian, ada kullu yang artinya keseluruhan. Gak semua yang kullu itu mencakup semuanya. Berarti Nabi mengatakan wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu di situ tidak mencakup semua. Ya. Sedangkan kalimat kullu bid'atin dhalalah, nah itu juga harus dipahami lagi. Ya. Jadi kullu itu jamaah rahimahumullah secara ringkas, kita tidak perpanjang ceritanya. Ya, gak semuanya berarti semua. Contoh dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-30, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan dari air kami jadikan sesuatu yang hidup. Berarti sesuatu yang hidup itu asal muasalnya dari air. Kulla syai', segala sesuatu itu dari air. Apakah kemudian semuanya dari air? Ternyata tidak. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Jin itu dari api, itu berarti ulah yang ada di dalamnya tidak mencakup semua. Contoh dalam Al-Kahfi, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba kulla safinah. Setiap perahu, ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khidir itu, setiap perahu itu dirusak,
dirusak oleh siapa? Oleh raja yang ada. Ya, ada kelompok bajak laut, ya, yang kemudian ketika datang maka kullu sabinatin ghasban, semua kapal dirampas dengan paksa. Pertanyaannya, apa semua kapal kemudian dirampas? Tidak. Ternyata ada kapal yang jelek yang dilubangi oleh Nabi Khidir yang tidak dirampas. Nah ini paling mampu. Kullu ainin zaniyah, setiap mata itu ada berzina. Ya. Apakah kullu yang ada di dalam ini mencakup semuanya? Tidak. Ya, tidak. Di jamaah rahimahullah. Makanya bahkan kemudian di dalam Al-Quran itu ada penyebutan semua, tetapi yang dimaksud adalah sebagian. Dalam ayat-ayat awal, yakadul barqu yaqta'u absarahum kullama, kan? Apa itu? Adar alahum masyauqi wa ila aqlama alaihim qamu. Ya, walau sya'allahu lanala bi sam'ihim wa absarihim. Jadi diterangkan jamaah rahimahullah, ada ketika kemudian dakwah itu betul, maka mereka menjadikan semua telinganya itu asabi'ahum bi adanihim minas qawaidi hadarat. Mereka menjadikan asabi, meletakkan karena betul, mereka menyumbat telinganya dengan asabi, semua jari. Padahal yang dipakai tunggal semua jari apa satu jari? Satu, cuma jari telunjuk. Tetapi Quran yang ngomong asabi, karena ternyata satu telunjuk saja seperti menyumpal semuanya. Tetapi penyebutannya adalah jarak bentuk plural, sehingga tidak semua perkara yang baru itu bid'ah. Jamaah rahimahullah, tidak semua perkara baru itu bid'ah. Ya, jangan sampai kemudian dikit-dikit diomongin bid'ah. Ya, perkara muhdas. Maka hadis Nabi, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis yang berikutnya yang biasa dipakai. Siapa orang yang beramal, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna. Ya. Jadi siapa orang yang amal dalam urusan agama yang tidak diperintahkan, maka itu bahwa akan ditolak. Intinya kalau ada contoh pasti ditolak. Ngawur nih. Ya, kalimat man amila amalan, ada kalimat laisa alaihi. Ya, ada kalimat apa? Laisa alaihi, yang tidak dalam bagian. Ada ternyata perkara itu baru tapi dalam bagian. Dia ada dalil baru tapi ada dalil. Makanya sebagian kelompok beberapa waktu yang lalu itu taraweh pakai ceramah itu bilang karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, bahwasanya taraweh sama witir dipisahkan sama. Akhir-akhir muncul boleh, karena itu momentum orang kumpul kemudian dikasih ceramah, sepanjang tidak mewajibkan ceramah. Rangkaian tarawih itu adalah tarawih, ceramah, witir, itu lebih inilah yang tidak benar, sebab dia mengharuskan. Tapi kalau kemudian mumpung orang kumpul baca, tapi namanya ada ceramah, mumpung orang kumpul baca sholawat, maka yang seperti itu ada dalilnya, bukan laisa alaihi. Ya, bukan apa? Laisa alaihi, bukan kemudian di luar daripadanya. Itu jamaah rahimahullah. Berarti ringkas ceritanya, ya, itu apa? Kita diperintahkan untuk mengikuti Allah mutlak.
ngikutin Nabi mutlak. Tapi ngikutin Nabi, kita tidak lihat Nabi secara langsung, lihatnya dengan dalil. Jadi intinya kalau ada dalil boleh. Kalau ada dalil, kalau nggak ada dalil, ya berarti tidak diperbolehkan. Itulah jamaah rahimahullah. Jadi jangan gampang kita termakan oleh kalimat kembali kepada Quran dan as-sunnah, ya, tapi kemudian titik tidak dengan pemahaman para ulama, gitu ya. Itu yang kita perhatikan. Kalau kemudian ini salah paham, maka akhirnya apa-apa dianggap bid'ah, apa-apa dianggap bid'ah, hukumnya haram, nah itu kan, masya Allah. Di jamaah rahimahullah, samadan ma'asala minal ka'bari minal izar fa'innar, sarung celana yang ada di bawah kaki itu nanti ditempatkan di neraka. Siapa yang kemudian isbal celananya lebih dari mata kaki, maka ini adalah neraka, main neraka. Dari sini ulama menggabungkan dalil-dalil yang ada. Ya lakinan turullah ilah menjarab Allah khuyala. Ya ada khuyalanya dalam dalil yang lainnya. Makanya bukan berarti mutlak itu haram. Maka dalam judulnya daripada Riyadhus Shalihin Imam Nawawi mengatakan sunnah di atas mata kaki, sunnah, bukan kemudian wajib. Kalau ada kalimat wajib, resikonya dosa. Kalau enggak, kalau ada kalimat sunnah, maka itu yang lebih itu jamaah ya. Itu pertentangan seperti itu. Makanya ini harus pahami, insyaallah. Makanya dulu ini ngomong-ngomong panjangkan ayat. Dulu 2008 ribut karena 2008 itu terjadi pembongkaran besar-besaran, yaitu Jamarat dan Safa Marwah. Saya masih ingat, majalah-majalah pro kontra Arab Saudi. Sebagian syekh mereka mengatakan haram, tidak boleh, karena pelebaran itu tidak ada di zaman Nabi. Ya, pada waktu perluasan itu, ya, tidak ada di zaman Nabi. Nah, sebagian kecil mengatakan, ya hal itu sangat diperlukan karena membeludaknya jamaah. Sebagaimana makam Ibrahim yang juga dipindah dari dekat Ka'bah ke arah yang lebih jauh. Rapi berkumpul saja. Ya. Sampai pada akhirnya kemudian terjadilah perluasan itu. Jadi perluasan yang sekarang yang dipakai orang-orang melaksanakan sa'i Safa Marwah itu jalur baru. Jalur aslinya adalah jalur Marwah Safa. Jalur Marwah Safa itu menjadi dua jalur, Safa dan Marwah, Marwah dan Safa. Nah, jalur yang sekarang Safa Marwah itu jalur baru. Nah, setelah itu jadi wujud pro kontranya selesai. Ya mau gimana lagi? Memang mau nabrak, mau maksain Safa Marwah di jalur Marwah Safa, tidak mungkin. Itu namanya perkembangan. Fikih itu ngalamin. Wah, media-media mereka zaman dulu kan itu haram lempar jumroh, ya, 12 zawal. Nabi nggak pernah mengerjakan lempar jumroh sebelum jalan zuhur. Ya, berudak, malah pemerintah Arab Saudi malah yang menjadwalkan dijadwalkan pagi, dijadwal malam, dijadwalkan. Fikih itu ngalamin ini para jamaah ya, sehingga ada pun bisa dipakai di dalamnya. Tadi yang jelas kita diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya untuk ikut Allah, sami'na wa ata'na, iya, tapi dengan pemahaman yang benar. Mau begitu pula ikut ulil amri. Nah, ulil amrinya tadi pemimpin yang nyuruh masuk ke apa itu namanya? Api kan itu kan? Ya kita nggak boleh nyebur karena itu perintah batil kan begitu.
Ya, perintah yang dilarang oleh Allah dan Nabi-Nya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Enggak boleh menjatuhkan diri dalam sebuah kerusakan yang ada. Nah, kalau kemudian tidak memerintahkan maksiat, maka kita wajib sami'na wa ata'na. Di jamaah rahimahullah. Walaupun seandainya diperintahkan oleh abdan habasyian majdu'a, budak Habasyi yang terpotong anggota tubuhnya, ya, insyaallah. Ya, sekalipun yang memerintahkan kalian itu adalah seorang budak pemimpin kalian, ya, insyaallah. Tapi pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka isma'u lahu wa atiqu, maka dengarlah dan ikuti. Ini jamaah yang ta'ala. Jadi ini yang harus kita lakukan. Maka benarlah Sayyidina Mu'adz bin Jabal kan diutus oleh Nabi Sallam, kalau engkau tak menemukan dalam kitabullah, aku jadi dalam hadis ya Rasulullah. Kalau engkau temukan dengan ijtihad yang dipakai para ulama untuk menghukumi yang ada. Insyaallah ini jamaah mulia. Dan kalau kemudian perintah itu tak maksiat, maka untuk ulil amri kita pun juga diperintah untuk mengikuti walaupun tidak senang. Mar'a min amiri syai'an fakariyahu falyasbir. Barang siapa yang melihat para pemimpin-pemimpinnya suatu yang tidak disukainya, maka falyasbir, hendaklah dia sabar. Fa'innahu laisa ahadun yubalikul jama'a shibran fayamutu illa matami tatan jahiliyah. Maka karena tidak ada seorang yang keluar daripada jamaah sejengkal pun yang ada, ya, kecuali dia nanti mati dalam kondisi jahiliyah. Jadi perintah sami'na wa ata'na kepada Allah dan Nabi-Nya, dan perintah sami'na wa ata'na kepada ulil amri jika ulil amri itu tidak menyalahi aturan Allah dan Nabi-Nya. Wallahu a'lam. Ini jamaah rahimahullah. Ya, makanya disebutkan jamaah rahimahullah di akhir-akhir zaman, ya, di akhir-akhir zaman yang ada, yang dikhawatirkan seorang itu kemudian salah di dalam memahami, lalu kemudian membid'ahkan, mengkafir-kafirkan saudaranya yang lain. Ini yang kemudian dikhawatirkan, ya, dengan apa? Dalil kembali kepada Allah dan Rasulnya, balik kepada Allah dan Rasulnya, tetapi tanpa pemahaman yang benar. Ini maksud secara ringkas ayat yang kita baca. Para jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya disebutkan dalam satu riwayat oleh Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah. Siapa orang yang taat padaku, maka sungguh dia taat kepada Allah. Siapa orang yang maksiat padaku, di sini adalah Nabi, faqad asallah, maka dia maksiat juga kepada Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa'a amiri faqad asani. Siapa orang yang kemudian taat pada amirku, maka berarti dia mentaatiku. Siapa yang maksiat pada amirnya, maka dia bermaksiat padaku. Yaitu jika amir itu tidak memerintahkan untuk apa? Maksiat kepada Allah. La ta'ata makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh taat makhluk yang memerintahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sekalipun orang itu adalah orang tuanya, walaupun orang tuanya tidak boleh taati, tetapi diperintahkan untuk apa? Untuk tetap berbuat baik, ya, atau berbuat baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ta'ala seperti dalam surah Luqman, jika kemudian orang tua itu nyuruh untuk maksiat, untuk syirik, ya jangan ditaati, tetapi berbuat baiklah. Wasahibahuma fid dunya ma'rufa, di dunia tetap berbuat baik. Wallahu a'lam. In tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Makanya kemudian jamaah yang mulia, dengan pemahaman yang baik itu akhirnya kemudian muncullah rumus-rumus fikih, ikutin empat mazhab. Nah itu kan bukan kemudian gak ngikutin Allah dan Nabi-Nya. Dalam urusan akidah ikutin kan itu kan Musa al-Maturidi, Abu Hasan al-Ash'ari, bukan berarti gak mengikuti Allah dan Nabi-Nya, karena memang kita tidak pernah bertemu dengan Allah pada Nabi. Mereka merumuskan, karena mereka pertama yang merumuskan, maka kita mengikutinya. Mereka pun kemudian merumuskannya dengan dalil ngikutin Allah dan Nabi. Pokoknya ngikutin ulama dan ini apa? Ulama. Masya Allah. Pokoknya ngikutin ulama. Mahal itu. Masya Allah. Sebab Insya Allah susah cuma kayak kemarin ribut orang untuk nafar awal dan nafar sani. Yang benar itu nafar sani, yang benar itu nafar sani. Sebab Nabi dalam riwayat Jabir, yaitu beliau nafar sani. Beliau artinya ada di Mina itu 3 hari. Kita bilang Allah itu ngomong 2 hari di Mina, ya tidak dosa pada ismati waman ta'akhara. Kemudian 3 hari di Mina, ya nggak dosa juga. Jadi nafar sani itu sunnah, Nabi kerjain. Tapi nafar awal juga sunnah, karena Nabi bolehin sahabat untuk keluar. Yang sunnah di Musdalifah sampai pagi. Orang yang tidak sampai pagi di Musdalifah gak mengikuti sunnah Nabi, padahal Nabi perintahkan kudu anni manasikakum, ngawur. Kalau anda paksakan di Musdalifah sampai subuh semuanya, ya sekarang dipangkas 1.300.000 orang. Itu saja kalau dipaksakan, amburadul. Sekarang hanya mau dipangkas 50% gara-gara amburadul Musdalifah kemarin kelompok yang reguler. Makanya 2024 ada namanya program Murul. Murul itu cuma lewat. Ada kayak dari begini. Nah, jadi ini kalau nggak dipahami yang benar, tahu. Ya, lempar jumroh, ya semuanya harus zawal. Terjadi insiden, bagaimana kemudian zawal bergerak setelah zuhur itu semua jamaah tanpa aturan yang benar. Terjadilah kemudian kematiannya. Itu berawal dari salah dalam jamaah yang mulia. Masya Allah. Jadi terkadang dilakukan standar ganda. Arafah ditutup, nggak boleh mengunjungi Arafah kalau nggak di musim haji tanggal 9. Itu muncul lagi keluar-keluar. Nabi yang mengajarkan tidak ada dalil untuk mengunjungi Arafah. Kalau nggak ada dalil, tutup saja aksesnya. Jangan cuma ditutup ya Jabal Rahman. Nabi kan mengajarkan untuk ketua Iroh. Ini ajarkan tak urus di sekarang ya. Nah Anda sekarang bikin akses kedua Iroh. Bahkan sekarang ada akses mobil kedua Iroh. Bahkan kemudian dibikinlah museum wahyu, museum Quran yang baru selesai beberapa bulan yang lalu, museum Quran ini. Ya. Bukankah itu kemudian menarik pariwisata? Ya, malah boleh. Jadi standar kan. Nah, ini semuanya kan benar. Itu berawal dari Salman. Tidak jamaah. Satu sisi dilarang, satu sisi mereka. Insya Allah. Ini jamaah yang mulia. Nah, ini jamaah Allah. Makanya memahami ulama itu Masya Allah. Ikuti ulama aja. Enak ceritanya. La tusyaddu rihal illa ila salasati masajid. Gak boleh nabung-nabung ya kecuali menuju 3
Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Jadi nggak boleh orang ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi. Haram. Yang boleh itu ziarah ke Masjid Nabawi. Nggak boleh. Kalimat istisnanya dari setiap pintunya ya dipisah oleh mereka. Kalau dikatakan menuju kecuali menuju 3 masjid, berarti ini yang dikecualikan, maka pengecualian yang ada itu pun juga urusan masjid. Artinya jangan nabung-nabung menuju masjid-masjid yang lain kecuali menuju 3 masjid. Itu yang lebih baik. Bukan berarti baru syartul hal itu dipakai dalil untuk larangan ziarah-ziarah, larangan ke Taif, larangan kemudian apa? Ke Jogja. Tidak. Ya, nah ini yang harus maka yang lebih selamat itu ngikutin ulama dan titik. Dan Quran juga mengatakan demikian. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami berjalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberikan. Berarti kita diperintahkan untuk ngikutin mereka, ngikutin ulama, ngikutin sholihin, ya, bukan kemudian kembali kepada Allah dan Nabi-Nya tanpa mengikuti ulama. Ya, ayat Fatihahnya saja begitu. Ya siratal ladzina. Jadi kalau dikatakan ihdinas siratal mustaqim, yang minta kepada Allah untuk mendapatkan tunjuk menuju jalan yang baik, jalan yang Allah ridha, jalan yang Allah ridha itu jalannya orang-orang. Tahu ya? Ya, bahkan disuruh ikuti namanya. Dan demikian jemaah ya, cuma beberapa ayat karena ini penting. Nah sekarang sering muncul ya semua kita enggak semuanya. Nah gitu ya. Nah seperti ini bukan manfaat. Semoga Allah ridhoi, semoga Allah berikan kebaikan-kebaikan yang besar. Ya, salah paham itu ya jangan sampai terjadi. Mimbar Cikunir jadi bid'ah itu. Mimbar Cikunir bid'ah itu rahmat. Karena tidak terjadi di zaman Nabi. Zaman Nabi mimbar itu pakai apa? Undangan. Pernah nggak di bid'ah mimbarnya? Iya. Di bid'ah mimbar begini bid'ah. Gak ada di zaman Nabi. Nah, mimbar sekarang yang di Rondo itu pun juga bid'ah. Karena zaman Nabi mimbarnya ada 3 undakan. Sekarang undakannya ada 7. Zaman Nabi 3, sekarang 7. Apalagi Al-Azhar sekarang undakannya sampai mengumpul. Insyaallah. Demikian mulia, semoga Allah berikan pemahaman ya dan bacaan. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Walakum minkum wa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.